tidak masuk? Wah, selalu ada. Epi, Mirul, Dafa. Kenapa? Oh, tadi Dafa sudah izin ibu. Untuk yang sakit, kita doakan semoga teman kalian besok bisa belajar lagi. Amin. Anak-anak, sejenak lepas dari pikiran penat kalian di rumah. Mari istirahatkan pikiran, fisik dan mental kalian. Sebelum mulai, mari anak-anak ambil posisi ternyaman. Duduknya yang paling nyaman menurut kalian. Duduklah senyaman mungkin. Cobalah duduknya tidak membungkuk. Kalau bisa tidak membungkuk, tetap tegak bahunya, tapi tetap rileks. Nah, ya betul seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang badan kalian. Rasakan kedua kaki yang bertumpu pada lantai atau bangku tempat kalian duduk. Silahkan letakkan tangan di pangkuan kalian. Setelah meletakkan, pejamkan matanya pelan-pelan. Rileks anak-anak. Rileks. Masuk dan keluarnya nafas. Anak-anak bernafas seperti biasa sambil tetap pejamkan mata. Saat bernafas, rasakan hidung. Tarik nafas lebih pelan. Nafasnya lebih pelan dan dalam. Rasakan saat menarik nafas, perut mengembang dan menepis. Rasakan. Mari anak-anak bernafas lebih dalam lagi. Dalam hitungan 4, anak-anak tetap bernafas. Tarik nafas pelan dalam. Dikeluarkan pelan-pelan anak-anak. Amati tubuh yang lebih rileks, lebih tenang saat mengeluarkan nafas, menarik nafas. Otot wajah, dahi, kelopak mata kalian, pipi, rahang kalian merasakan rileks, dagu, kemudian kedua bahu kalian, lalu ke telapak tangan. Rasakan rileks pada jari-jari kalian. Amati nafas lebih tenang lagi dan pelan-pelan. Tarik nafas lagi anak-anak dalam hitungan 5. Tarik nafas. Dilepaskan pelan-pelan. Dengan pikiran tenang dan rileks beserta fokus, pelan-pelan membuka mata anak-anak. Pelan-pelan membuka matanya dan rileks. Nah, kalau siap belajar hari ini anak-anak, pertama, nah, ibu punya dongeng buat kalian. Dongeng tentang apa? Tentang Malin Kundang. Tahu tentang Malin Kundang? Itu adalah tentang cerita seorang anak yang tinggal bersama seorang ibunya di suatu desa. Anak itu dari kecil sudah merupakan keluarga yang kurang mampu. Jadi untuk ingin apa-apa itu susah sekali karena orang tuanya tidak mampu. Dan semakin besar Malin Kundang berkeinginan untuk bisa sama dengan orang lain, bisa kaya, bisa punya uang. Ya, lalu Malin Kundang ingin bercita-cita ingin pergi merantau. Ya,
Setelah itu agak dewasa, Malin Kundang melihat ada sebuah kapal yang berlabuh. Nah, kok inginannya Malin Kundang jadi keluar. Saya ingin pergi merantau. Itu sudah ada kapal. Lalu pamitlah Malin Kundang kepada ibunya. Ibu, ada kapal besar berlabuh. Saya mau merantau. Pertamanya ibunya nggak boleh, tapi ternyata Malin Kundang terus membujuk dan akhirnya ibunya maka dari itu Malin Kundang merantau, berlayar. Malin Kundang bertemu dengan seorang saudagar kaya. Kemudian Malin Kundang menikah. Setelah menikah Malin Kundang kaya, kemudian istrinya pengen pergi berlayar. Nah, Malin Kundang pergi berlayar ke kampung halamannya. Kemudian didengarlah sama orang kampung. Mendengar itu orang kampung bercerita kepada ibunya. Ternyata ibunya senang sekali. Tapi Malin Kundang apa yang terjadi? Malin Kundang tidak. Betul sekali. Asma sudah kelihatannya sudah mendengar banyak tentang ceritanya Malin Kundang. Tidak menerima atau tidak mengakui ibunya. Ibunya didorong. Anak yang baik apa tidak anak-anak? Habis itu setelah didorong ibunya kan marah sekali. Lalu ibunya berdoa. Kalau Malin Kundang ini benar-benar bukan anakku, maka alhamdulillah. Tapi jika Malin Kundang adalah anakku, maka hukumlah dia. Katanya ibunya Malin Kundang. Lalu Malin Kundang berangkat lagi berlayar. Ada angin topan, ada badai, lalu kapalnya karam, kapalnya terbalik. Malin Kundang pun meninggal dan akhirnya Malin Kundang dikutuk menjadi jadi sebuah batu. Jadi, ibu bercerita ini, dongeng ini menceritakan tentang Malin Kundang itu cerita dari mana, Nana? Dari daerah mana? Padang, betul sekali. Nah, untuk cerita Malin Kundang hari ini ada hubungannya dengan apa materi yang akan kita pelajari. Maka dari itu tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan nanti menonton video, mendengarkan penjelasan ibu, kalian melihat gambar, kalian akan dapat menuliskan informasi baru tentang suku Minang dengan Lalu yang kedua, nanti ada aktivitas berdiskusi. Dengan berdiskusi, kalian akan dapat mencari persamaan dan keunikan antara rumah adat Tanian Lanjang. Rumah adatnya suku mana? Tanian Lanjang yang kita pelajari kemarin? Jamal ingat. Deng, lupa semua. Jadi suku Madura itu punya rumah adat Tanian Lanjang. Nah, nanti kalian akan mencari persamaan di antara dua rumah adat tersebut. Paham? Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran menonton video kita mulai, ibu minta tepuk konsentrasi, melihat, mendengarkan, fokus. Nah, minta fokus ya. Jenis-jenis rumah adat khas Sumatera Barat dan keunikannya. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu ciri khas dari Minangkabau, yaitu rumah gadang. Buat kalian khususnya orang Minang tentu sudah mengenal sekali apa itu rumah gadang kan? Rumah gadang merupakan bangunan khas atau rumah adat asli Ranah Minang. Tapi kalian tentu belum tahu tentang keunikan rumah gadang ini di video terbaru dari kami.
Ada beragam rumah adat dari berbagai daerah di Indonesia, masing-masing memiliki keistimewaan tersendiri. Mulai dari yang berbentuk megah, teknik pembuatan yang unik, hingga ornamen yang cantik. Salah satu yang membuat banyak orang terpana adalah rumah adat Minangkabau di Sumatera Barat. Masyarakat awam sering menyebut rumah adat ini dengan nama rumah gadang. Atau di daerah asalnya, masyarakat Minangkabau menyebutnya rumah bagonjong. Nama ini mengacu pada bentuk atapnya yang meruncing di ujung seperti gonjong. Bentuk rumah adat ini menjadi ikon daerah Sumatera Barat. Bahkan pengantin wanita Sumatera Barat pun mengenakan hiasan kepala yang bentuknya terinspirasi dari atap rumah gadang. Yuk langsung saja simak pembahasan mengenai keunikan rumah adat Sumatera Barat ini. Apa itu rumah gadang? Dengan ukiran ornamen, dan umumnya bermotif akar, bunga, daun, serta bidang persegi 4 dan genjang. Sedangkan bagian luar belakang dilapisi dengan belahan bambu. Setiap elemen dari rumah gadang mempunyai makna tersendiri yang dilatari oleh tambul yang ada dalam adat dan budaya masyarakat setempat. Pada umumnya rumah gadang mempunyai satu tangga yang terletak pada bagian depan. Videonya ada sedikit informasi atau banyak yang kalian peroleh dari video tadi? Ada. Nah, untuk lebih meningkatkan atau lebih menambah informasinya, silakan kalian mendengarkan penjelasan ibu dan melihat gambar yang ibu kasih di depan. Bapak tulis ini. Nah, ini ada dua gambar ya Nana. Satu gambar apa ini? Boy. Gambar apa ini? Ada apa di sini? Ada apa saja di sini? Ada rumah gadang katanya Roy, betul? Terus ada apa di sini? Di depannya rumah gadang itu siapa sih? Orang. Orangnya pakai baju apa ini? Baju adat. Baju adatnya dari suku Minang. Nah, ini ceritanya tentang apa? Rumah adat. Sukunya suku apa Nana? Nah, rumah adat suku Minang yang mana ini adalah suku. Anak-anak suku Minang itu berasal dari mana? Sumatera. Suku Minang berasal dari Sumatera Barat. Seperti suku-suku yang lain, suku Minang juga mempunyai rumah adat. Seperti suku Madura mempunyai adat, rumah adatnya pada lanjutnya. Pada suku Minang punya rumah adat yang namanya rumah gadang. Nah, ini anak-anak yang namanya rumah gadang. Bagus tidak rumah gadangnya? Bagus mana sama rumah adatnya Tanian Lancang? Nah, bagus sekali cinta sama suku adatnya sendiri. Pandai sekali. Nah, ini seperti apa? Apa sih perbedaannya rumah adatnya suku Minang dengan rumah adatnya Tanian Lancang? Nah, kita sekarang fokus sama rumah adatnya suku Minang. Apa di sini yang dilihat yang menarik, Roy? Atapnya di sini kok kayak gini ya? Nah, kayak apa? Kepala apa tanduk? Nah, seperti kepala apa tanduk? Tanduk kerbau ya. Nah, kenapa sih kok orang Minangkabau bikin atapnya kayak gini? Nah, ibu jawab, ada yang tahu karena zaman dulu tuh anak-anak suku Minangkabau ikut lomba balap kerbau dengan raja dari Jawa. Kemudian suku Minangkabau menang. Lalu makanya atapnya berbentuk kepala kerbau. Makanya
gadang ini terdiri dari banyak kamar. Nah, kamar ini adalah untuk kayak rumah kalian aja ya, yang perempuan yang tinggal di situ sama. Rumah ini juga ditempati sama anak-anak perempuan di rumah sini. Dan perlu kalian tahu, rumah adatnya suku Minang ini kan bahannya terbuat dari kayu. Kadang ininya terbuat dari sapu ijuk. Tahu sapu ijuk anak-anak? Sapu ijuk itu sapo, bahasa Madura sapo. Nah, betul sekali, sapo lenteh, paham? Nah, itu biasanya akan sudah dari sini. Tapi sekarang setelah zamannya berubah, zamannya sudah maju, kadang banyak yang terbuat dari seng. Ya. Nah, ini sama seperti adat tarian lanceng. Di suku Minang, rumah gadang ini bagian dapur atau tempat makanan dibangun terpisah. Makanya karena apa? Karena takutnya kalau makanan itu kan ada layak, ada apa, jadi resiko untuk rusak rumahnya. Ya, paham? Nah, dari sini ada yang mau bertanya, apakah kalian paham tentang apa yang dijelaskan tentang rumah adat? Nah, maka dari itu di sini, kenapa sih ini kok bentuknya ini kok kayak apa, ada dimasukkan ke dalam tanah kayunya? Ini karena apa? Di Sumatera Barat itu karena berdekatan dengan gunung, rentan sekali terhadap gempa. Makanya dibuat seperti ini anak-anak. Di sini itu di bawahnya kayunya berdirikan di atas batu, karena nanti kalau ada gempa tinggal menggeser-geser seperti itu ya, berputar-putar seperti itu, jadi tidak roboh rumahnya ya, jadi tahan terhadap gempa. Paham sampai di sini? Nah, Ibu kasih tahu apa namanya atap rumah yang seperti ini, istilahnya adalah gonjong. Nah, ini disebut sebagai gonjong sama orang Sumatera, orang suku Minang. Nah, sudah sampai di sini paham? Nah, untuk tahu kepemahaman kalian, Ibu punya beberapa tugas yang harus kalian kerjakan secara mandiri. Dikerjakan dengan baik. Sila tulisnya, alat tulisnya disiapkan, Roy. Roy mau nggak semangat ya? Yuk, ngantuk Roy. Nah, yuk. Selesaikan tugas mandirinya. Dikasih nama dulu anak-anak, namanya kalian ditulis dulu di atas. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan ke Ibu. Ada yang perlu ditanyakan? Dengan pertanyaannya ada yang tidak paham? Tidak paham? Pasangkan kemana? Itu ya. Ini memasangkan, pasangkan pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban yang benar. Jadi pasangkan soal satu, jadi jawabannya cocoknya sama gambar yang mana? Iya. Jadi dikasih silang seperti ini, digariskan ya. Yang cocok sama jawaban yang sebelah mana, kamu kasih panah kemana ya, menuju soalnya yang asal ya. Paham Rois? Sudah. Mas Roy pandai ya sudah.
taruh dulu di bangkunya, diteliti dulu Roy, diteliti dulu Roy, diteliti dulu jawabannya. Sudah benar kah? Sudah tepat kah jawabnya? Lois pasangkan, paham? Kalau Lois mau jawab yang is, dipasangkan, tapi dibaca dulu pelan-pelan. Pandai juga, sudah selesai semua. Pasangkan nak. Ada kesulitan, dikasih Pak. Sudah Mas. Mana? Gampang soalnya. Bisa? Sudah menyelesaikan tugas semua? Bagaimana perasaannya setelah mengerjakan soal? Senang? Susah ya soalnya ya? Ya, karena kalian tadi melihat dengan baik mungkin, karena memperhatikan video dengan baik. Alhamdulillah. Ayo Ibu ajak lagi. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak makan. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran harus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur, jangan lupa puasa. Kurang ya apa ya? Sama gerakannya kurang, kayaknya nggak semangat. Ayo yang semangat. Kalau apa itu? Belajar dari temennya, diikuti temennya. Udah hafal. Katanya Alfa ikuti temennya ya. Sesuaikan dengan lagunya. Yuk, mulai. Siap. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur, jangan lupa puasa. Bagus sekali. Nah, anak-anak, Ibu sekarang ada sedikit pertanyaan lewat lagu. Kalian coba nanti dijawab sebisanya semampunya gitu ya. Ya? Ya. Mari kelas 4 bilang halo. Halo, Ayo kelas 4 bilang halo. halo. Bilang halonya halo sambil tepuk tangan yang keras. Kelas 4 ayo bilang halo. Halo. Semangat. Hari ini kita belajar tentang apa? Ramadan.
Lia. Lia. Putri. Aulan. Kenapa beda, Bu? Beda aja, pengen yang merah sebelah sini, yuk. Wasil. Kita sama satu dua tiga. Disimpan dulu ya. Nah, yang di depannya ibu yang cantik-cantik, ibu mau yang pink. Yuk, Amel. Yuk kita, Sahwa, sini juga Sahwa. Sekarang dilihat angkanya. Ibu mau yang satu berbaris di sini. Di tempatnya ibu. Yang mau satu sini semua. Yang angka satu ke sini. Angka satu. Lihat di sini. Nah, sini ya yang angka satu ya. Lalu yang angka dua. Ya, yang dua di sini. Yang dapat angka dua semua merah, pink, hijau di sini. Mana yang dua? Ini kan yang angka tiga, Nana, tiga. Di sini tiga ya. Nah, di sini tiga. Di sini satu. Yang dua mana? Yang dua cuma 3 orang. Dong, kumpul sama yang dua di sini. Nah, yang tiga mana? Yang 4. Yuk di sini. Nah, anak-anak silakan di bawah membulat gini. Yuk kita duduk berkelompok di sini. Nah, berkelompok, putar berkelompok. Silakan gimana? Ibu punya tugas untuk kalian berdasarkan apa yang ditanya. Nah, 2 orang ambil alat tulis. Yang lainnya tetap di posisi duduknya. Nah, anak-anak diperhatikan tugas yang di situ, ya. Diperhatikan tugasnya dibaca. Itu gambar apa saja? Ada berapa gambar di situ? Ada 2 gambar. Nah, dari 2 gambar itu, yang pertama gambarnya apa? Yang kedua gambar. Kalian ada pertanyaan pemantik di situ, ada 2 pertanyaan di atas. Jawablah sesuai dengan pertanyaan yang ibu instruksikan. Kerjakan bersama kelompok kalian, diskusikan yang bagus, bikinlah jawaban yang paling tepat. Kalau perlu kalian lingkari apa persamaannya. Ini persamaannya dilingkari pada apanya? Cepat. Ibu bisa. Bisa kan nulis? Halo, Lia aja yang nulis. Lia yang nulis. Nanti rumus bagian DTK. Yang ini bagian nanti dibantu nulisnya sama-sama ya. Kalau Vika yang nulis, Aulan yang DTK. Nanti kalau Vika capek dibantu sama Ana atau dibantu sama Alfa mendekat sini Pak. Aulan didiktekan jawabannya, ini didiktekan juga jawabannya. Rumah gadang ditulis apa saja. Nama kelompoknya ya. Berapa? Terus habis itu 1, yang 2 ditulis nomor 2-nya ya. Ini kayak gitu ya. Lagi maju.
Yang unik bagian mana? Ini satu tulisannya, ditulis apa saja tulisannya, ditulis. Didekrekan me Anusa. Siapa yang ke depan kelas? Yang lain nanti kalau yang mau ditanyakan silakan tanyakan ya. Nah, mulai dari kelompok mana dulu ya? Mau dari kelompok 1 apa dari kelompok 4?
pembelajaran hari ini kita harus bisa melestarikan semua perbedaan dan keberagaman dalam suku Minang, terutama dalam suku Madura dan suku Minang yang kita pelajari. Jadi apapun itu perbedaan, apapun itu kebudayaan di daerah kalian, kita harus melestarikan. Seperti itu ya. Nah, pembelajaran hari ini bagaimana Fikri perasaannya? Fikri perasaannya belajar hari ini melihat video, melihat suku Minang, perasaannya gimana? Senang. Lalu, Aulan perasaannya gimana belajar hari ini? Senang. Perasaannya Alfa? Senang. Apa yang didapat Nabil hari ini? Yang didapat dari hari ini, dari pelajaran ini adalah tentang rumah adat. Rumah adat apa? Tadi bisik-bisik rumah adat apa? Suku Minang. Lalu yang didiskusikan tadi kita tahu tentang apa? Anak, keunikan dari rumah adatnya masing-masing. Nah, pembelajaran hari ini sangat menarik. Ibu harap kegiatan hari ini sangat bermanfaat untuk kalian. Ya. Untuk itu, di akhir pertemuan ini, mari Ibu minta tepuk semangat. Nah, sudah semangat, maka dari itu sampai bertemu di pembelajaran besok. Anak-anak, mari sebelum kita pulang, mari kita membaca doa. Yuk, ditaruh dulu yang namanya tas. Berdoa itu harus berdoa dengan hikmat. Yuk, disimpan dulu tasnya. Posisikan badannya bagus kalau sambil berdoa. Ya, yuk berdoa. Yuk tadi Aulan dipimpin berdoa pulangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.